Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini kita rindu untuk tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan, untuk tetap terus hidup dituntun, diarahkan, diajar, karena kita adalah murid ya. Murid harus mau belajar terus, dan firman Tuhan adalah dasar dari apa yang harus kita pelajari untuk kita tetap kuat menghadapi setiap keadaan, menghadapi segala situasi, bahkan menghadapi setiap sikap orang terhadap hidup kita. Alkitab sudah menjawab segala sesuatunya, saudara, sehingga akhirnya yang perlu kita lakukan adalah terus tertanam dalam firman Tuhan, dan jangan pernah lupa untuk mengucapkan, memperkatakan janji firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, keseharian kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan, karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu, pemeliharaanmu, pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Saat yang indah ini kami juga kembali akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Kami percaya kebenaran ini yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Musa naik ke atas gunung meninggalkan bangsa Israel untuk mengambil 10 perintah Allah untuk bertemu dengan Tuhan, maka ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel yang kita akan pelajari sama-sama, yang tercatat dalam Keluaran pasal 32 di ayat yang pertama, saudara. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka ini yang terjadi, berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Musa lama di atas gunung berhadapan dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan untuk membawa hukum-hukum Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel, maka bangsa Israel mulai galau nih. Mereka nggak sabar gitu, saudara ya. Mereka nggak sabar, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat lembu emas, patung lembu emas yang dijadikan Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa dampak atau apa dasar dari semua ini terjadi? Satu, karena memang mereka tidak sabar untuk tunggu turun Musa. Karena ketidaksabaran mereka, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Karena mereka akhirnya membuat lembu emas ini untuk menjadikan Allah bagi mereka, untuk mereka memimpin mereka, katanya sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan marah, Tuhan murka, sudah dikasih dalam Tuhan. Dasarnya karena satu, mereka tidak sabar untuk tunggu turun Musa turun. Cuman itu. Nah, saya pelajari, sudah dikasih dalam Tuhan, ketidaksabaran ini seringkali menghancurkan hidup seseorang. Ya, tidak sabar seringkali menghancurkan hidup banyak orang. Karena tidak sabar, sudah dikasih dalam Tuhan. Karena ketidaksabaran, banyak hal yang sebenarnya tidak harus terjadi, itu terjadi. Banyak hal yang seharusnya tidak boleh terjadi, akhirnya terjadi. Karena apa? Karena tidak sabar. Tidak sabar untuk tunggu menikah, akhirnya melakukan hubungan seks sebelum nikah. Ya kan? Tidak sabar menantikan janji Tuhan, akhirnya menghalalkan segala cara. Pergilah ke dukun, pergilah ke orang pintar. Tidak sabar menunggu jawaban doa, akhirnya cari jalan pintas. Semua karena ketidaksabaran. Bayangkan, karena ketidaksabaran akhirnya lahir perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Hal yang sama pernah terjadi, saudara, karena ketidaksabaran Saul menantikan Samuel datang, akhirnya Saul melakukan hal yang seharusnya tidak dia lakukan. Dia akhirnya mempersembahkan, sebagai seorang raja dia tidak boleh mempersembahkan korban bagi Tuhan. Hanya nabi, yaitu Samuel pada saat itu. Samuel udah bilang sama Saul, tunggu aku datang, aku mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, baru kamu bisa lakukan sesuatu. Tapi karena Saul tidak sabar, akhirnya Saul memberanikan diri untuk melakukan yang seharusnya dia tidak boleh lakukan. Akhirnya sesuatu yang jahat terjadi dalam kehidupannya, sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan undur. Yang harusnya Tuhan masih membela, yang harusnya Tuhan masih pakai kehidupannya menjadi seorang raja, tapi karena ketidaksabarannya menantikan Samuel datang,
akhirnya sesuatu yang tidak baik terjadi. Nah, sama sudah dikasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita pun seperti itu. Nah, berbeda dengan Daud. Daud sabar di proses Tuhan dengan Saul loh. Daud diurapi oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja, tapi tidak serta-merta Daud langsung jadi seorang raja. Daud sabar di proses dikejar Saul dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu bukit ke bukit yang lain, dari satu gua ke gua yang lain, dikejar untuk dihabiskan nyawanya. Daud punya kesempatan untuk menyelesaikan secara tuntas nih. Ya udah, selesaikan aja lah. Dia lagi nggak lihat di belakang, dia sikat. Bisa. Tapi Daud sabar untuk diproses seperti itu. Saudaraku, ketahuilah, kesabaran seringkali menyelesaikan banyak masalah. Kita nggak sabar lagi bawa mobil, tiba-tiba disalip, kita kejar, tiba-tiba laka lantas terjadi, kecelakaan terjadi. Karena apa? Cuman karena tidak sabar. Seringkali ketidaksabaran membuahkan sesuatu yang tidak baik. Tetapi sebaliknya, seringkali kesabaran demi kesabaran kita lakukan, waktu Tuhan terjadi dan yang indah itu terjadi dalam kehidupan kita. Semua kembali kepada kita kok. Apakah kita mau tetap sabar menantikan jawaban doa? Apakah kita tetap mau sabar pikul salib sangkal diri? Apa kita tetap sabar melewati proses yang Tuhan izinkan saat ini menghampiri hidup kita? Apakah kita tetap mau sabar? Sabar. Bersabarlah. Yakobus pasal 5 ayat 7 bilang begini. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Sabar. Kesabaran akan membuahkan sesuatu yang dahsyat. Namun sebaliknya, karena ketidaksabaran, hal-hal yang buruk seringkali menimpa kehidupan seseorang. Sekarang kembali keputusan ada di kita. Engkau anak-anak Tuhan yang hari ini sedang mengalami pergumulan, menghadapi situasi susah, keadaan yang tidak mudah. Maukah engkau tetap sabar di proses? Engkau sudah lakukan ini, engkau sudah buat ini, engkau sudah doa, tapi belum ada jalan keluar. Sabar. Satu hal yang perlu kita pegang dan kita perlu ingat, waktu Tuhan, kairos Tuhan, itu jauh lebih baik dari apa yang kita pikir lebih baik dari waktunya kita. Karena itu bagian kita cuma satu, sabar aja. Memang pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu, tapi itu konsep dunia. Konsep firman Tuhan enggak. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Menanti-nantikan Tuhan itu sabar. Sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar menunggu ketika engkau diproses. Sabar ketika engkau disakiti, dihianati, dirugikan. Sabar. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama-sama. Sama-sama bilang sama saya harus sabar. Amin. Bersabarlah Pak, Bu, bersabarlah orang-orang muda, bersabarlah. Hamba-hamba Tuhan, bersabarlah. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Kami belajar dari umat Tuhan ketika mereka tidak lagi bersabar menunggu Musa turun dari gunung. Mereka melakukan sesuatu yang jahat di pemandangan mata Tuhan. Seringkali ketidaksabaran membuat kami jauh dari janji Tuhan. Seringkali ketidaksabaran membuat jalan-jalan Tuhan itu menyimpang dari jalan-jalan kami menyimpang dari jalan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan ini. Mampukan kami sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai orang-orang muda, sebagai orang-orang yang bekerja, sebagai anak-anak Tuhan yang sedang diproses hari-hari ini. Mampukan kami dengan tekun untuk tetap terus bersabar. Kami tahu, kami percaya waktu Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih baik dari waktu kami. Karena itu hamba berdoa, biarlah Tuhan kuatkan dan teguhkan hati setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan di hari ini. Berkat damai sejahtera, berkat kasih, berkat kuasa ada dalam kehidupan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.